Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Ramadan Prastia. Sebelumnya, alasan video ini dibuat yaitu guna memfasilitasi teman-teman untuk melakukan kegiatan belajar di rumah. Karena sangat tidak memungkinkan untuk kita melakukan pertemuan secara offline dikarenakan pandemi yang sedang kita alami ya. Nah, semoga teman-teman sehat selalu dan bisa mengikuti video ini sampai selesai. Ya, oke. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suatu kelas dan objek dalam konsep pemrograman C# atau OOP pada C#. Nah, oke, saya jelaskan dulu kelas itu apa. Jadi kelas itu adalah prototype yang mendefinisikan suatu variabel atau suatu variabel dan metode secara umum. Nah, pada sisi lain, objek ya merupakan instansasi suatu kelas. Nah, contohnya adalah kelas mobil misalnya. Nah, kelas mobil pasti memiliki roda, kemudian pedal dan shifter ya kan. Nah, di samping itu pasti memiliki juga fungsi seperti memutar kemudi, mengubah shifter dan lain-lain. Oke. Kemudian untuk pengertian objek ya, pada dasarnya semua benda yang ada di dunia nyata dapat kita anggap sebagai sebuah objek. Misalnya adalah mobil, manusia, mahasiswa, komputer, bahkan televisi. Itu merupakan contoh objek yang ada di dunia nyata. Nah, kalau kita memahami sifat objek, maka akan menghasilkan dua karakteristik berbeda, yaitu atribut atau variabel ya, yang merupakan karakteristik yang menjelaskan keadaan atau state suatu objek. Misalnya roda mobil, pedal, atau bahkan jumlah roda. Nah, kemudian yang kedua ada behavior atau metode. Ini merupakan karakteristik yang menjelaskan tingkah laku suatu objek. Misalnya, kecepatan naik, kecepatan turun, berhenti, maju, mundur, dan lain-lain. Nah, sama halnya dalam dunia pemrograman berorientasi objek. Pengembangan perangkat lunak memperhatikan pula karakteristik yang dimiliki oleh objek. Nah, untuk menangani pemrograman berorientasi objek, maka dikembangkan sebuah struktur pemodelan yang dikenal dengan pemodelan kelas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nanti kelas dan objek, selain kelas dan objek itu kita akan membahas tentang access modifier pada C#. Teman-teman pasti sudah pernah belajar tentang access modifier ya, yang seperti misalnya public, private, protected, dan internal. Oh iya, sebelumnya access modifier ya pengertiannya adalah untuk menentukan apakah suatu kelas, metode, file, property, event, atau hal-hal lainnya dapat diakses di luar kelas induknya. Nah, seperti itu. Oke, nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk implementasinya di pemrograman bagaimana. Nah, di sini untuk studi kasus kita rencana akan menghitung kecepatan suatu benda ya yang bergerak dari jarak
sekian dengan waktu sekian. Nah, seperti itu. Bagaimana cara implementasi rumus di dalam pemrograman yang akan kita gunakan? Oke, langsung aja kita langsung praktek ya. Yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman semua harus membuka Visual Studio yang teman-teman sudah install. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2019. Nah, saya beri waktu teman-teman untuk membuka. Oke, kalau sudah, maka kita langsung saja create a new project dan kita pilih yang console app C# tentunya ya kan, karena kita akan menggunakan bahasa C# untuk implementasi rumus yang kita inginkan tadi. Nah, kemudian kita next. Untuk project name terserah teman-teman. Di sini saya akan menggunakan kelas dan objek ya. Create. Oke, saya sudah mempunyai project tersebut, jadi kita ganti menjadi class and project. Class and object. Nah, kita create. Oke, kalau sudah seperti ini, kita sudah mempunyai satu kelas yang namanya kelas program. Nah, kelas program ini fungsinya adalah di sini ada fungsi main ya. Nah, fungsinya di sini adalah sebagai penentu bahwa project ini yang akan dijalankan adalah program utamanya, fungsi utamanya adalah si kelas program. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita run di sini, yang muncul adalah hello world, ya kan? Nah, sama seperti pemrograman lain, pasti yang muncul pertama kali adalah hello world, ya kan? Nah, oke, kalau sudah seperti itu, bagaimana cara kita membuat kelas baru? Nah, membuat kelas baru, kita bisa pergi ke Solution Explorer, klik kanan di kelas and object-nya, kita add. Di sana ada add class. Nah, kalau sudah, untuk nama kelasnya sendiri kita bebas. Di sini saya menggunakan nama rumus. Nah, di sini kita sudah membuat satu kelas rumus yang belum ada isinya tentunya ya kan. Oke, untuk isinya kita bisa tuliskan dulu variabel yang akan kita gunakan apa aja, kemudian kita akan menuliskan yang akan kita gunakan. Untuk variabel rumusnya, rumus kecepatan itu pasti ada jarak dan waktu ya kan. Oke, di sini kita langsung aja buat. Kita akan buat untuk kita public dulu aja, public double, tipe datanya, kemudian namanya adalah jarak. Oke, kita isikan dengan jaraknya adalah 100 dalam satuan meter. Kemudian public double waktu, kita akan membuat atau mengisikan dengan 25 dalam satuan second. Nah, boleh kita tambahkan juga misalnya untuk nama bendanya. Oke, kita isikan mobil atau mobilan. Oke, sampai sini sudah. Untuk metodenya nanti kita akan membuat suatu metode yang namanya hitung kecepatan. Seperti ini, kita kosongkan saja. Oke.
Kemudian bagaimana cara implementasinya di kelas program? Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah inisialisasi. Sini kita panggil dulu rumus ya, huruf besar, kemudian rumus huruf kecil. Kemudian di sini new rumus buka kurung tutup kurung semikolon. Nah, kalau sudah, untuk pemanggilannya ini kan inisialisasi. Nah, untuk pemanggilannya sendiri kita menggunakan nama yang sudah kita buat ya. Inisialnya adalah rumus titik ya, titik. Kemudian kita panggil. Di sini ada jarak, nama benda dan waktu. Nah, kita panggil dulu jaraknya ya seperti ini. Namun ketika kita ingin menggunakannya di luar konsol ya kan, atau dimanapun, itu harus dibungkus dengan satu variabel seperti ini. Kemudian baru kita panggil di sininya. Jaraknya adalah, nah untuk memanggil variabel sendiri ada beberapa cara yang saya ketahui. Yang pertama adalah kurung kurawal 0, kurung kurawal lagi, kemudian di akhir kita menggunakan koma baru panggil nama variabelnya. Ada juga yang console.println. Nah, seperti ini. Di depannya ditambah dolar, simbol dolar, baru dipanggil nama variabelnya. Seperti ini. Jadi bebas teman-teman mau pakai yang mana, itu sesuai teman-teman aja. Nah, di sini kan kita mengulang line yang sama ya di sini. Jadi kita panggil jarak dulu baru kita masukkan di sini. Nah, ini bisa teman-teman pangkas. Langsung aja diisikan di sini. Jadi rumus titik jarak. Nah, seperti itu. Tidak akan langsung menampilkan seperti ini. Coba kita run dulu. Oke, jaraknya adalah 100, ya kan? Nah, kalau sudah, berarti kita sudah berhasil memanggil atau mengimplementasi kelas rumus di dalam kelas program. Nah, oke. Sekarang kita coba untuk akses modifiernya. Nah, di sini kan masih public, berarti dapat diakses bebas oleh semua kelas, ya kan? Nah, sekarang coba kita ganti private. Maka di program sendiri akan error, ya kan? Nah, karena di sini adalah tidak dapat diakses karena alasan level protection level. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana cara manggilnya? Oke. Kalau untuk pemanggilannya berarti kita di sini butuh suatu akses modifier untuk publiknya, ya kan? Sini kita ganti private semua. Private. Nah, untuk memanggilnya atau memberi nilai atau mengaksesnya, kita butuh yang namanya setter dan getter. Nah, di sini saya akan membuat setter dulu. Berarti sini saya kosongkan dulu. Oke, kita buat setter dengan cara public void set jarak. Misalnya pertama kali yang akan kita set adalah jarak. Dan di sini kita tambahkan parameter ya sesuai dengan tipe datanya. Double untuk membedakan, saya di sini menggantinya dengan jaraknya. Nah, kemudian di sini jarak ini kita taruh di sini, kita isikan dengan jaraknya. Nah, seperti ini. Nanti untuk implementasinya di sini tinggal kita panggil rumus
titik set jarak dalam kurung. Nah, sini kan error karena tadi kita sudah menambahkan parameter jaraknya berupa double. Maka di sini kita perlu mengisikan data berupa double. Misalnya jaraknya adalah 100 dalam satuan meter. Oke, sampai sini paham. Selanjutnya kita akan membuat setter untuk si waktu dan nama benda. Oke, biar teman-teman tidak bingung, ini saya berikan nama setter jarak, kemudian setter waktu, sama seperti di atas. Set waktu double waktunya. Sebetulnya ini bebas karena ini berupa variabel nama, jadi bebas, asalkan untuk pemanggilannya nanti namanya sesuai dengan parameter yang kita berikan. Misalnya di sini waktu berarti waktunya, kemudian setter untuk nama benda, void set nama benda. Karena di sini nama benda berupa string, maka tipenya di sini adalah string juga. Nama bendanya. Dan kita isikan nama benda yang di atas ini dengan nama bendanya. Nah, kalau sudah, maka kita bisa isikan di sini. Rumus titik set waktu sama dengan 25 dalam satuan detik. Selesaikan. Oke. Kemudian nama bendanya, set nama benda. Nah, karena nama bendanya berupa string, maka kita menggunakan petik 2. Nama bendanya adalah mobilan. Nah, kalau sudah, untuk pemanggilannya gimana? Nah, untuk pemanggilannya kita butuh yang namanya getter. Oke. Berarti di sini kita butuh, saya tuliskan lagi komen getter untuk jarak. Nah, untuk mengambil nilainya kita butuh getter dengan caranya adalah seperti ini, public, kemudian kita sebutkan tipe data yang ingin kita tampilkan adalah double, get jarak, kemudian kita akan mengembalikan nilai return yang akan kita kembalikan adalah si jarak. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika set jarak isinya 100 ini akan masuk ke sini dan masuk ke jarak ini, karena jarak adalah nilainya sama dengan jaraknya ya. Jadi kalau jaraknya 100 maka jarak ini adalah 100. Misalnya jaraknya 200 berarti jarak ini adalah 200. Nah, jarak ini akan dikembalikan dengan metode atau fungsi get jarak. Nah, seperti itu. Oke, kita buat dulu untuk getter yang lain. Waktu public double juga, get waktu, maka kita akan mereturn atau mengembalikan nilai dari waktu. Sama seperti yang bawah, untuk getter nama benda, public string karena berupa string tadi, get nama benda. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita akan mereturn si nama benda. Oke, kemudian kita akan implementasi di
program kelas program. Dan cara kita panggil rumus, yang pertama kita tampilkan adalah jarak, berarti rumus titik get jarak. Jangan lupa buka kurung dan tutup kurung. Kita lakukan hal yang sama untuk waktunya dan bendanya. Get nama benda dan get waktu. Jika kita run, nah sudah tampil kan, jaraknya adalah 100, waktunya ada 25, bendanya yang bergerak itu apa? Adalah mobilan. Nah seperti itu. Nah kemudian kita akan menuju untuk si fungsi perhitungannya. Di sini kita akan return jarak dibagi waktu sesuai dengan rumus. Jadi tidak pakai. Kita langsung aja tampilkan si hasilnya di sini dengan cara console.writeLine. Jangan lupa simbol dolar untuk pemanggilan variabel. Hasilnya berarti kita panggil dulu mobilannya, nama bendanya dengan jarak, kita panggil jaraknya, dan waktu yang ditempuh adalah waktu dengan kecepatan adalah jarak dibagi waktu, titik koma atau semikolon. Nah kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal panggil aja di sini untuk perhitungan tadi dengan cara rumus titik hitung kecepatan buka kurung tutup kurung titik koma. Maka ketika kita run, hasilnya akan seperti ini. Nah sudah munculkan hasilnya, mobil-mobilan dengan jarak 100 dan waktu yang ditempuh adalah 25 dengan kecepatan 4 meter per second. Tinggal kita rapikan aja dengan jarak satuan meter, ini pakai koma aja. Namun karena di atas kita sudah menampilkan, ya kan, jadi di sini cukup untuk perhitungannya aja. Dah, cukup itu aja. Kita run lagi. Nah sebentar, kita rapikan dulu ini jaraknya dalam satuan meter dan waktunya dalam satuan second, dan kemudian kecepatannya dalam satuan meter per second. Kita run lagi. Ya, maka hasilnya seperti ini. Jaraknya adalah 100 meter, waktunya adalah 25 second, bendanya adalah mobilan. Nah, kecepatan yang dapat adalah 4 meter per second. Nah, seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.